Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artika Ratulia, NPM C1C020076 dari kelas S1E Akuntansi, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Jawaban saya, dalam konsep Islam Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuasa dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam mengutamakan konseptual Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa. Menurut Islam, Tuhan muncul di mana saja dan kapan saja tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Tuhan dalam Islam tidak hanya maha agung dan maha kuasa, namun juga maha yang personal. Menurut Al-Quran, Tuhan lebih dekat kepada manusia melebihi urat nadi manusia tersebut. Sedangkan konsep ketuhanan menurut agama lain, yaitu ajaran mengajarkan keesaan Tuhan yang ditunggalkan dan dinyatakan melalui wakilnya, seperti Tuhan Bapa, Ibu, Roh Kudus, Dewa, Dewi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi kedudukan manusia dalam Islam. Menurut Al-Quran, manusia dikenal dalam tiga kata yang bisa diartikan sebagai manusia, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Al-Bashar adalah gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Al-Insan, Al-Quran menggunakan istilah Al-Insan kepada manusia mengacu pada konsep manusia sebagai makhluk hidup psikologis atau spiritual. An-Nas biasanya mengacu pada pengertian manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat hidup berkelompok sesama jenisnya. Manusia di alam semesta memiliki kedudukan sebagai hamba Allah dan khalifah. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Ciri-ciri orang beriman dan bertakwa. Yang pertama, jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memorinya. Yang kedua, senantiasa tawakal, yaitu kerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah diiringi dengan doa. Yang ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Yang keempat, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat. Yang kelima, menafkahkan rezeki yang diterimanya. Lalu yang keempat, dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkannya dengan jalan kekerasan seperti yang terjadi pada ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Bagaimanakah pandangan saudara tentang ISIS dan menurut Anda bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Menurut saya sendiri, ISIS sama dengan teroris yang merupakan sekelompok orang yang memberontak dan tidak berperi kemanusiaan yang mengatasnamakan Islam. Mereka mengatakan bahwa kelompok yang mereka buat berpatokan kepada Islam, tetapi tindakan yang mereka lakukan seperti membunuh tidak pernah dinyatakan dalam Islam maupun Al-Quran. Jadi menurut saya, untuk mengembangkan Islam harus kita lakukan dengan cara yang benar, sesuai ajaran Islam, Al-Quran, dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Kita juga tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk
ke dalam atau memeluk agama Islam, karena sudah dinyatakan dalam Al-Quran, untukmu agamamu, untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun. Pertanyaan yang kelima, sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimana sifat-sifat tersebut akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalani hidup saudara. Yang pertama, sidik atau jujur akan mempengaruhi hidup kita untuk selalu jujur kepada siapapun, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya bagi siapapun dan jangan pernah merusak kepercayaan orang lain kepada kita, karena bila kepercayaan itu hilang, maka sulit untuk mendapatkan kepercayaan itu kembali. Yang ketiga itu sabar. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa sabar karena segala hal tidak selalu berjalan sesuai kehendak masing-masing orang. Yang keempat, pemaaf. Seseorang pasti pernah melakukan suatu kesalahan, maka kita sebagai umat Islam harus dapat memaafkan kesalahan sesama umat manusia untuk menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Yang kelima, fatonah atau cerdas. Kita memiliki ilmu karena dalam Islam wajib untuk seseorang menuntut ilmu, dan orang yang berilmu akan tinggi derajatnya di lingkungan sosial dimanapun dia berada. Itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.